Selanjutnya menyanyikan lagu Himne Wikara. Hadirin disilahkan duduk kembali. Dan buktikan karyamu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua ST Bikara beserta jajaran, yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Koordinator Wilayah 4 Purwakarta. Yang saya banggakan rekan Kaprodi, Sekprodi, para dosen, para panitia, tenaga pendidikan dan seluruh panitia yang hadir hari ini. Dan yang saya sangat banggakan adalah seluruh mahasiswa baru peserta PKKMB ST Bikara tahun 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan ridho dan rahmatnya pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan penerimaan mahasiswa baru atau yang dikenal dengan PKKMB di ST Bikara. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang tetap taat dan patuh kepada sunnahnya. Hadirin yang berbahagia, Pak Ketua yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan laporan ini, tentunya saya terlebih dahulu mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang hari ini terpilih menjadi mahasiswa baru di STI Bikara. Karena tidak semua bisa berkesempatan seperti ini. Hadirin yang saya hormati, pelaksanaan kegiatan PKKMB tahun 2021 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Bikara tetap merujuk pada surat dan pedoman Kemendikjen, Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi, untuk melaksanakan kegiatan ini dengan berbagai rambu-rambu yang harus ditaati. Karena kita maklumi, kita masih dalam suasana COVID-19 yang entah kapan berakhir, tetapi tetap kita harus mempertahankan semangat kita untuk tetap mencegah penyebaran COVID-19 ini di bumi Purwakarta ini khususnya. Selanjutnya, perkenan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PKKMB saat ini. Yang pertama, jumlah peserta dan pengelompokan peserta. Jadi jumlah peserta yang tercatat di kami per hari ini seluruhnya berjumlah 326 mahasiswa, dan alhamdulillah sudah hadir lebih dari 80%, karena masih menunggu beberapa orang yang tidak hadir. Sejumlah itu kami kelompokkan menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 110 sampai 100, 105 sampai dengan 110 orang. Jadi bisa Anda bayangkan masing-masing kelompok itu 100. Kemudian waktu pelaksanaan dan nama kegiatan, pelaksanaan berlangsung mulai hari ini, pembukaan, dilanjutkan dengan pemberian materi nanti 3 hari, yang dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Rabu, kemudian hari Jumat, hari Kamisnya kita istirahat, dan nanti hari Jumat kembali, hari Kamisnya istirahat, hari Jumatnya tanggal 10 kita akan ada penutupan secara resmi. Jadi efektif pelaksanaan PKKMB ini itu 5 hari efektif. Kemudian waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan, mengingat masih pandemi COVID-19, maka pelaksanaan itu pemberian materi dilaksanakan seluruhnya secara online dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi para peserta hanya pembukaan dan penutupan saja kami undang ke kampus utama di sini. Selebihnya materinya sudah kita atur seluruhnya dari rumah Anda mengikuti. Tetapi dengan sistem yang sudah kita rancang, siapapun yang tidak mengikuti itu akan terlacak. Jadi kami berharap semua peserta PKKMB ini agar mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Keempat, adapun materi yang disampaikan secara garis besar sebagai berikut. 1. Pengenalan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya, MBKM.
ini merupakan hal yang baru bagi saudara. Kemudian profil lembaga, profil dosen, dan profil alumni STI Wikara. Kemudian di unsur TNI akan memberikan materi wawasan kebangsaan, bela negara, dan pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Kemudian dari Polri akan memberikan pemahaman dan daya tangkal terhadap bahaya narkoba. Kemudian dari para dosen itu akan memberikan pendidikan berkarakter, budaya, etika kampus, kedisiplinan, sistem pendidikan perguruan tinggi Indonesia di era revolusi industri 4.0. Ya, itu ini akan disampaikan, dan teknologi digitalisasi. Nah, itulah beberapa materi penting yang nanti akan disampaikan melalui metode online kepada saudara sekalian. Kemudian pemateri adalah semua adalah dari para dosen yang sudah kompeten di bidangnya, kemudian melibatkan unsur TNI Polri dan dibantu oleh rekan-rekan saudara kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa seperti tadi sudah disampaikan. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon berkenan Pak Ketua STI Wikara untuk membuka secara resmi kegiatan ini, dan sebelumnya juga mohon berkenan ada sambutan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Jawa Barat yang memberikan inspirasi terhadap kegiatan-kegiatan lomba-lomba kreatif seperti yang sudah lihat sekarang ini. Di sebelah kanan saya, mereka adalah juara paduan suara tingkat regional Purwasuka. Tepuk tangan. Dan nanti akan disampaikan juga hadiah-hadiah penyelenggaraan kegiatan dengan viewer terbanyak. Nanti akan disampaikan pula oleh Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Barat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Asep Gumilar MSI yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus penyerahan piagam penghargaan dari Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Barat Wilayah 4 kepada yang terhormat Bapak Ayi Nur Hasan APMSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kok jam segini udah lemes ya? Udah pernah makan belum? Belum ya? Ini biar semangat ya. Ini biar semangat kalau saya sampaikan Jabar, yang sini ya juara ya. Saya ulangi, Jabar. Juara. Yang kenceng dong. Jabar. Juara. Yang sebelah sini, ini ibu-ibu semua ya, cewek semua. Gadis-gadis semua. Wikara istimewa ya. Wikara istimewa. Yang kenceng dong. Istimewa. Wikara istimewa. Saya ulangi ya. Jabar. Wikara istimewa. Luar biasa. Pak Ketua yang saya hormati, jajaran pimpinan dan manajemen STI Wikara yang saya hormati, panitia penyelenggara, mobil khusus adik-adik ini dari SMK 2 Purwakarta ya, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ini calon Indonesia Idol kayaknya. Tadi mana penyanyinya? Ini hebat, suaranya sangat empuk ya. Nanti silakan diundang di rumah masing-masing. Mobil khusus adik-adik calon siswa dan siswi, calon mahasiswa ya, saya ingatnya siswa aja nih, calon mahasiswa dan mahasiswi STI Wikara yang hebat-hebat, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Hari ini adik-adik bisa hadir di sini, tapi wayahnya besok harus di rumah lagi ya. Alhamdulillah untuk di Purwakarta, insya Allah mulai minggu depan
sudah bisa pembelajaran tatap muka terbatas. Terbatas ya, terbatas jamnya, terbatas tempatnya. Yang baru boleh baru daerah Maniis, Darangdan, Kiara Pedas, Bojong, dan Cibatu. Daerah sini belum. Jadi wayahna di Wikara belum boleh untuk mengadakan pembelajaran tatap muka. Termasuk di SMK 2 juga belum ya. Nanti setelah yang dari pinggiran tadi, Kiara Pedas, Bojong, Kiara Pedas, Bojong, Cibatu, Maniis, di sana ternyata tertib selama 2 minggu ke depan, baru secara massal di seluruh Purwakarta akan mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tetap terbatas karena tidak boleh seluruhnya ke sekolah. Yang ke sekolah, yang ke kampus hanya boleh maksimal 50%. Sehingga adik-adik wayahnanya sabarlah di imah dan bapak ibuna. Walaupun masih keluar tanduk terus ya ibunya ya. Habisnya sih di kamar terus, jadi ibunya marah aja. Hari ini kita hadir bersama, tolong manfaatkan waktu yang tersedia ya, hanya sehari. Silakan berinteraksi dengan kampus, dengan rekan-rekan satu alma mater, sehingga pada saat online bisa berjalan dengan baik. Adik-adik, kalau saya bagian dari orang-orang tua, walaupun saya belum putih rambutnya, tapi saya mungkin nggak akan putih lah. Kalau putih tinggal dicek kan bisa. Biasanya sih pesan. Kalau adik-adik pasti dengar kolot pesan lagi, bosan dengan gaya. Tapi nggak apa-apa lah, karena kami hanya bisa berpesan. Karena adik-adik yang akan merasakan. Kami juga pernah merasakan seperti adik-adik, kadang sok denger aja, nah berarti itu aja gitu. Tapi memang ada beberapa yang penting yang bisa kita adopsi. Bahwa untuk sukses kemudian hari bukan tergantung siapapun, bukan tergantung oleh orang tua, bukan tergantung oleh sekolah. Sekolah mau di sini, mau di Amsterdam, sama saja. Tapi tergantung dari adik-adik sendiri. Apa penyebabnya? Hari ini kita berada di era 4.0 menuju ke 5.0. Apa itu? Buka jauh HP tong Koreaan we. Tingali apa sih 4.0 5.0 apa? Tingali ulah HP teh hayu we Koreaan, game, percuma HP mahal-mahal oge. Kita menginjak ke era society. Di sana yang paling menentukan hidup karir seseorang adalah dirinya sendiri. Mau jebolan perguruan tinggi manapun menjadi tidak penting. Pentingnya perguruan tinggi adalah mencetak, menyiapkan ruang dan waktu untuk diisi oleh adik-adik. Ruang waktunya sudah bagus, yang isinya enggak, ya percuma. Ruang waktu disiapkan oleh berbagai perguruan tinggi, tetapi isinya yang sangat menentukan. Apa itu isinya? Yang pertama, adik-adik tingkatkan kompetensi perkuliahan, walaupun pakai online atau penugasan, betul-betul itu harus dipahami, karena itu waktu yang adik-adik manfaatkan untuk itu. Selama 3 tahun, 4 tahun Pak? 4 ya? 4 tahun manfaatkan apa yang diberikan oleh dosen, apa yang ditugaskan, manfaatkan. Itu bagian dari peningkatan kompetensi. Percuma ada bergelar sarjana ataupun diploma tetapi tidak bisa apa-apa. Kompetensi itu syarat adik-adik akan menjadi sukses. Yang kedua, tadi nasihat dari adik kita, pintar saja tidak cukup, benar ya? Nggak cukup. Hebat ya, ahli komputer, pengetahuan, akuntansi, sekolah tok di luar kepala. Saking di luar lah, mau nyari kudu buka lah, nyamnya di internet. Sekolah tok di luar kepala. Tapi karakternya nggak baik. Nggak disiplin, malas, nggak tanggung jawab, kudang pak berang-berang. Masih ada nggak udang pak berang-berang ini? Pas siang-siang bangun apa semua kali begitu ya? Kudang pak berang-berang. Bertahun-tahun itu dilakukan, maka pembiasaan itu menjadi bagian dari karakter adik-adik. Hati-hati ya. Tolong pembiasaan yang negatif hindari, karena itu bagian
yang akan melekat, terinternalisasi menjadi karakter adik-adik. Hari ini saya sudah mengadakan survei, beberapa kali survei ke orang tua. Rata-rata orang tua udah keluar tanduk selama 2 tahun online dengan anaknya kayak dengan musuh. Apa yang terjadi? Anak saya di kamar cina diganu sekolah, betul nggak deh? Diganunya kan sekolah itu. Akhir semester orang tua dipanggil sama wali kelas, 12 tugas dikajak dengan 2. Padahal cek ibu nate, dan anak saya mah di kamar wae pak jeung handphone anu mampang gitu ini. Bener ya dek? Bener tuh, kayaknya 2 tuh dikerjain. Hanya orang tua kan pulang ke rumah keluar tanduk dewa itu, untung tuh ngabantingkeun meja oke jeung kursinya gitu ya. Ya itulah fakta kondisi online, sehingga kita berharap pembelajaran tatap muka terbatas akan kita dorong terus agar adik-adik bisa segera bisa ke kampus, bisa ke sekolah, sehingga tidak terlalu berlama-lama dengan orang tua. Zaman baheula mah kayaknya kalau dengan orang tua terus asiknya gitu ya, loba liburna dikasih tak ku Allah kita di rumah terus, anger bae dengan gitu ya, seperti itu. Dan bekal yang ketiga adalah berkah dan ridho dari orang tua. Hati-hati yang ketiga, banyak orang-orang hebat ya bergelar tinggi terjadi naon hingga maling kundang, maling kutang ya, maling kundang. Hati-hati di era online ini, banyak anak-anak lupa dengan itu. Orang tua sedikit ngambek, milu ngotot budak airnya. Hati-hati, jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua, khususnya ibu. Sekesel apapun, kehel kalau nyari kanan wae gitu ya, jangan diperlihatkan. Mereka diam, tetapi hatinya berdoa. Justru itu yang bisa jadi menghambat karir kita semua. Saya lahir di Kerawang tahun 74. Nah, saya dari keluarga yang tidak mampu, tetapi saya rajin sekolah. Lama ke sekolah itu juga ini apa ya? Kayak nama kudu diantar, ku bapakku ibu nak ke SMA waktu diantar daftarnya, diantar nggak waktu daftar? Enggak, oh iya, nggak salah mungkin ya. Dulu enggak, nyari sorangan sekolah kalau apa-apa acaranya sekolah gitu ya. Apa yang kita tunggu adalah berkah dari orang tua. Saya lulus sekolah, lulus SMA, gak nyangka bisa kuliah. Ujung-ujung ya, banyak sekolah yang gratisan. Coba kabeh, terima kabeh, tinggal milihan terima kabeh makan gitu. Itulah berkah dari orang tua. Kenapa yang lain tidak? Ya tadi, namanya berkah itu membuka pintu jalan yang terbaik untuk kita. Hanya Allah yang akan membukakan. Untuk itu hati-hati, jangan sakiti orang tua. Adik-adik ada di Wikara ini sudah tepat. Banyak orang yang berpikir harus kalau kuliah kudu duit, bener nggak? Banyak. Sehingga sebelum daftar kuliah sudah down duluan. Orang mau coba duit, naon lah kuliah oke, nggak lah gitu. Gawe di pabrik. Hari ini kerja di pabrik, 5 tahun ke depan dia masih bekerja di pabrik. Statusnya nggak berubah. Mungkin dia kuliah ke sekolah-sekolah tertentu, tetapi sambil bekerja sehingga tidak fokus. Tetapi banyak kok sekolah-sekolah yang menawarkan berbagai program yang bisa menggratiskan para mahasiswanya. Sehingga tepat adik-adik bisa kuliah di sini. Mudah-mudahan 4 tahun selama di Wikara silakan manfaatkan dengan baik. Kejar kompetensi apa yang diberikan dosen, ambil dan manfaatkan, tingkatkan kompetensi kita. Yang kedua, karakter jangan lupa. Segala tugas dikerjakan itu adalah bagian dari pembinaan karakter. Bagaimana kita tanggung jawab dengan hidup kita, dengan diri kita. Dan yang terakhir tadi, ingat orang tua itu wakilnya Allah di muka bumi. Jangan sakiti mereka. Kalau pernah menyakiti, pada saat pulang minta maaf. Dan orang tua pemaaf. Beda juga baturan. Betuli juga baturan.
Untuk puas loh mau selesai katanya. Sekian saja, terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik bisa segera lulus. Mau bisa mah 2 tahun lulus. Itu 2 tahun. Akhirnya. Insya Allah 4 tahun bisa dimanfaatkan dan semuanya lulus. Masuk bersama, lulus bersama. Saya cukup, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ainur Hasan Apek MSI yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan Ketua STE Wikara sekaligus membuka dimulainya PKKMB tahun akademik 2021-2022 kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Duki Adam MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat wilayah 4 Purwakarta, yang saya hormati rekan-rekan dosen serta seluruh panitia yang membuat keberhasilan kegiatan pada hari ini, dan yang saya cintai juga tim dari SMKN 2 Purwakarta, juga sekaligus ini juara paduan suara ya, alhamdulillah. Dan anak-anak sekalian, mahasiswa baru yang hari ini sengaja kami undang untuk kegiatan PPKMB 2021 dan 2022. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam sekalian, kegiatan PPKMB ini diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat surat lewat peraturan Menteri nomor 3 tahun 2020. Ini artinya bahwa PPKMB harus diselenggarakan dalam rangka penerimaan mahasiswa baru. Jadi ini penting, bukan diada-adakan. Untuk apa? Untuk menjembatani perubahan sikap para mahasiswa baru yang sebelumnya hidup pada pendidikan yang harus selalu dipandu, selalu dimonitor, selalu ditungkulan sama Pak Guru, Ibu Guru waktu di SMA, SMK. Nah sekarang di pendidikan tinggi